Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang mata pelajaran bahasa Inggrisnya diampu oleh saya, jangan kaget kenapa saya muncul kembali, karena saya mengajar bahasa Inggris dan juga prakarya. Oke, saya di sini mengajar prakarya. Saya mengajar prakarya di semua kelas 7. Jadi, kalau yang kelas 7-nya diampu oleh saya, berarti kelas 7-nya semuanya hafal dengan saya. Saya itu guru yang guru yang cantik deh. Oke, now sebelum ke materi budidaya tanaman sayuran, saya akan menjelaskan apa sih tujuannya kalian itu mengenal materi budidaya tanaman sayuran. Tujuannya supaya siswa mampu mengenal berbagai jenis tanaman sayuran. Kemudian, supaya siswa mampu mengetahui karakteristik atau ciri-ciri tanaman sayuran. Kemudian, dari materi budidaya tanaman sayuran, untuk materi yang pertama yaitu jenis-jenis tanaman sayuran. Apa saja sih jenis-jenis tanaman sayuran itu? Ada daun itu contohnya pokcai, kemudian ada tangkai daun contohnya seledri. Kemudian umbil lapis contohnya bawang merah. Biji contohnya kacang merah. Kemudian umbi contohnya itu wortel. Bunga contohnya kembang kol. Kemudian buah itu contohnya tomat. Selanjutnya yang terakhir batang. Batang itu contohnya asparagus. Apa sih itu asparagus? Nah, ini contohnya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, now bisa dilanjutkan. Setelah itu ada sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Di dalam tahapan budidaya tanaman sayuran itu ada dua sarana produksi yang kita butuhkan, yaitu ada alat dan juga bahan. Apa saja alatnya dan apa saja bahan yang perlu kita butuhkan? Alatnya yaitu ada garpu, sekop, cangkul, kemudian sprayer, koret, kemudian gembor. Nah, di sini bahan yang perlu kita butuhkan di dalam sarana produksi yaitu ada benih atau bibit, kemudian pupuk, kemudian pestisida, media tanam, spon, vermikulit, dan perlit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari bahan tersebut. Bahan yang pertama yaitu benih atau bibit. Nah, contohnya seperti ini. Ini benih kangkung, kemudian benih cabai, bibit cabai kering, kemudian bibit bunga kol. Benih itu berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Selanjutnya, bahan yang kita butuhkan lagi dalam sarana produksi budidaya tanaman sayuran yaitu pupuk. Nah, ini contohnya. Pupuk itu ada dua, yaitu pupuk anorganik dan juga pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk kandang, dan sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk buatan. Selanjutnya yaitu pestisida. Apa itu pestisida? Nah, ini contohnya pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan buatan. Selanjutnya, media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang ada atau tanaman yang dibudidayakan. Maksudnya apa? Media tanamnya itu harus disesuaikan dengan apa yang akan kita budidayakan.
Selanjutnya, nah ini maksudnya media tanam bahan organik, yaitu kita bisa menggunakan arang sekam. Seperti apa arang sekam? Ini dia arang sekam. Apa itu arang sekam? Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan kompos. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasah tanaman. Ciri-ciri kompos yang baik yaitu berwarna coklat, berstruktur remah, gembur, dan berbau daun lapuk. Keuntungannya menggunakan kompos yaitu mengembalikan kesuburan tanah, mengurangi tumbuhnya tumbuhan, pengganggu tersedia secara mudah, murah, dan relatif cepat. Maksud dari pengganggu ini apa? Maksudnya kompos ini tersedia secara mudah, murah, dan cepat tumbuhnya dalam budidaya tersebut. Kemudian sabut kelapa. Sabut kelapa. Saya rasa di sini semuanya sudah tahu apa itu sabut kelapa. Sabut kelapa yaitu sabut yang berasal dari kelapa yang sudah tua. Sabut kelapa sebagai media tanam sebaiknya digunakan di daerah bercurah hujan rendah agar sabut tidak mudah lapuk. Selanjutnya, media tanam bahan anorganik. Anorganik ini buatan. Kita bisa menggunakan gel. Apa itu gel? Ini contohnya. Cantik warnanya, warna-warni. Gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Biasanya gel digunakan sebagai media tanaman indoor karena warnanya beragam dan dapat memperindah ruangan. Selanjutnya, pasir. Pasir adalah media anorganik. Pasir memiliki kapasitas kelembaban sangat rendah dan kandungan hara yang rendah. Pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Selanjutnya, pecahan batu. Nah, saya rasa kalian itu semuanya tahu apa itu pecahan batu. Pecahan batu ini contohnya. Batu bata yang digunakan sebagai media sebaiknya berukuran kecil seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Selanjutnya, spons. Ini contohnya spons. Ini gambarnya. Spons atau floral foam banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias. Biasanya spons digunakan sebagai media bunga potong. Spons memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi, tetapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Selanjutnya, setelah spons itu ada vermiculit dan perlit. Vermiculit adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Ini vermiculit, sedangkan ini adalah perlit. Selanjutnya, alatnya. Saya akan menjelaskan alat yang diperlukan dalam kegiatan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama, alat pengolahan tanah yaitu garpu, sekop, dan juga cangkul. Sedangkan alat untuk pemeliharaan tanaman berupa gembor, koret, dan sprayer. Selanjutnya, di dalam tahapan budidaya itu ada 6 cara. Yang pertama, pembibitan. Apa itu pembibitan?
menyiapkan tempat pesemaian, menyiapkan media semai, menyemai benih, menyapi, menempatkan bibit, dan memelihara bibit. Selanjutnya, setelah pembibitan, itu yang kedua ada pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencungkil tanah menggunakan cangkul atau garpu. Untuk penanaman bisa menggunakan polybag, kemudian tanah dicampur dengan pupuk. Selanjutnya, yang ketiga, ini ada menanam. Menanam itu berarti yang pertama memilih bibit, kemudian mengangkut dan menempatkan bibit, selanjutnya menanamkan bibit. Selanjutnya yang keempat, ini ada penyiraman. Yang keempat ini ada pemeliharaan. Jadi di dalam pemeliharaan itu yang pertama yang bisa kita lakukan adalah penyiraman. Kenapa perlu kita siram? Supaya agar tanah tetap lembab. Kemudian selanjutnya penyulaman. Penyulaman yaitu ada benih yang mati atau tidak normal, kita buang. Selanjutnya penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Kemudian pembumbunan. Pembumbunan maksudnya dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan hingga membentuk gundukan. Hal ini dilakukan untuk tanaman yang ditanam di bedengan. Selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan itu harus dilakukan dengan tepat. Jenis, dosis, dan waktunya. Kemudian di sini ada pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan dosis yang digunakan itu harus tepat. Penggunaan pestisida dengan bijak harus diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir di dalam pemeliharaan itu ada pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat dan berbatang lemah. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada pemanenan atau panen. Di dalam pemanenan itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kriteria panen. Apakah sudah cukup untuk dipanen atau belum? Kemudian memperhatikan waktu panen. Sudah saatnya dipanen atau belum? Nah, ini adalah dua hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, pasca panen. Setelah pemanenan itu ada pasca panen. Pasca panen itu apa? Setelah pemanenan itu. Nah, setelah dipanen, kita lakukan dengan cara pasca panen, yaitu dengan pencucian atau pembersihan, kemudian sortasi, memilih yang baik dengan yang buruk. Selanjutnya pengikatan, grading, pengemasan, penimbangan, pemberian label. Selanjutnya di sini ada dua alternatif media tanam tanaman sayuran. Yang pertama, hidroponik. Hidroponik yaitu solusi untuk bertanam di lahan yang sempit. Ini contohnya,
kita bisa menggunakan pipa air supaya kita bisa tetap menanam di lahan yang sempit. Selanjutnya ada vertikultur. Apa itu vertikultur? Yaitu usaha pertanian dengan memanfaatkan dimensi tinggi atau vertikal, sehingga indeks panen persatuan luas lahan dapat dilipat gandakan. Selanjutnya, bertanam dengan bak-bak bertangga atau cascade planting. Selanjutnya, bertanam dalam pot-pot gantung yang tanah keteduhannya ditaruh di bagian bawah, yang lebih suka cahaya diletakkan di atas. Nah, itu semua adalah materi tentang budidaya tanaman sayuran. Untuk materi prakarya, silahkan kalian lihat di video tersebut. Oke, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.